Kita diperlihatkan sosok monster rusa yang sedang di balik pohon untuk mengepung manusia agar tidak lari dari penyergapan yang mereka buat. Untuk sementara ini, kita panggil saja dia Tuan Rusa. Monster rusa berkata, "Tinggalkan kotak itu sekarang juga jika kau tidak ingin mati." Tiba-tiba, dia bersiap mengeluarkan kekuatannya, seperti ingin menyemburkan sebuah petir di mulutnya. Tuan berbaju merah sambil berteriak saking takutnya, akan tetapi hal itu tidak sesuai ekspektasi kita, teman-teman. Yang ternyata monster rusa sedang mabuk berat dikarenakan terlalu banyak minum, membuat dia muntah-muntah. Tuan berbaju merah pun dibuat bingung. Monster rusa mengatakan, "Aduh, aku merasa tidak nyaman. Sial. Berapa lama lagi aku harus menunggu di sini? Hampir saja aku tidak mabuk. Tapi tubuhku mati rasa." Tuan berbaju merah mengatakan, "Orang ini sepertinya sudah gila. Mungkin ini kesempatan bagus untuk melarikan diri. Jika aku tidak lari maka..." Monster rusa berkata, Wah, berani-beraninya kau kabur di hadapanku. Hal itu bukanlah sesuatu yang dapat diatasi oleh manusia. Jika kau melakukan kesalahan sedikit saja, kau bisa mati. Jadi, letakkan sebelum aku marah dan pergilah dari sini." Akhirnya kita diperlihatkan nama asli dari monster rusa. Jadi nama dia adalah Shenlu, teman-teman. Merupakan makhluk roh bertubuh rusa yang suka minum beralkohol. Dan kita beralih ke suatu tempat di mana kelompok Black Demon sedang bertarung dengan kelompok monster. Di sini kita memperlihatkan MC kita sedang memberikan nasihat kepada kelompoknya. Xiao Tian berkata, "Harusnya kau menahan serangan mereka dengan tanganmu itu, baru kau menghindarinya. Astaga, kau sungguh payah." Li Feng dengan wajah marahnya mengatakan, "Berisik, lebih baik kau diam saja." Xiao Tian pun menjawab, "Awas Li Feng, di sebelahmu. Bukan di sebelah sana. Bukan yang kanan, tapi yang kiri. Salah bodoh di arah kirimu." Pada akhirnya, Li Feng terkena pukulan keras, membuat dia terpental jauh. Dan kita diperlihatkan Xiao Tian dibuat pusing oleh rekan satu timnya yang berkata, "Kenapa aku harus bekerja sama dengan orang ini?" Li Feng mengatakan, "Ternyata pukulanmu sekeras batu. Apa hanya pukulan saja yang kamu gunakan? Kali ini aku akan serius melawanmu. Tidak akan bermain lagi." Li Feng dengan wajah kesalnya, tiba-tiba ada yang memanggil dirinya, yang ternyata itu adalah Xiao Tian. Sambil mengutuk Li Feng, telah melemparkan dirinya ke atas. Xiao Tian berkata, "Li Feng, apa yang kau lakukan?" Dan kita melihat ternyata ada Shenlu dan Tuan berbaju merah sedang menatap ke atas. Xiao Tian pun berkata, "Sial, awas saja kau Li Feng. Aku tunggu pembalasanku. Kau sebut dirimu pedang terhebat. Lebih tepatnya kau seperti orang bodoh." Cih, ternyata ada satu monster di sini. "Hei, minggir kau. Biarku saja yang menghadapi monster itu." Dan Xiao Tian berhasil menyerang Shenlu dengan wajah kesakitan. Xiao Tian berkata, "Kau tidak perlu berterima kasih kepadaku. Ini merupakan hadiah dariku."
Dan kita melihat Li Feng sedang menoleh ke belakang untuk melihat pertarungan Xiao Tian dan Shen Lu. Tiba-tiba, Xiao Tian pun marah-marah sambil menegur Li Feng. Dengan wajah keringat dinginnya, Li Feng pun mengatakan, hampir saja rencananya berhasil. Tini dibuat panik karena rencana yang mereka buat digagalkan oleh Xiao Tian. Dan Tini berkata, apa yang kamu lakukan, Paman Rusa? Kenapa kau masih saja meremehkan musuh? Aku tidak masalah jika dia terlihat bodoh. Setidaknya gunakanlah otakmu. Kenapa begitu bodohnya? Dia masih bisa-bisanya main-main. Tapi sepertinya ku harus bersiap-siap untuk itu. Tiba-tiba Tini berteriak bilang, "Baik gue, aku serahkan rusa bodoh itu kepadamu," sambil menunjuk ke arah Shen Lu. Shen Lu menjawab, "Apa? Siapa yang kamu sebut bodoh?" Dan Bai Gui menampakkan dirinya di hadapan mereka yang berkata, "Berapa kali ku harus memberitahu kalian?" Dan Xiao Tian terlihat terkejut dikarenakan tidak dapat merasakan keberadaan sosok orang ini. Sambil berkata, "Apa? Aku bahkan tidak menyadari sama sekali. Auranya benar-benar tidak ada bandingannya dengan orang yang pernah kutemui sebelumnya. Bagaimana bisa hal seperti ini bisa terjadi?" Bai Gui mengatakan, "Dasar bocah, kau itu tidak punya sopan santun ya." Bai Gui sambil berdiri di atas kepala Shen Lu. Shen Lu menjawab, "Orang yang berdiri di atas kepala bahkan tidak punya sopan santun sama sekali. Hei, cepat turun di kepalaku." Bai Gui mengatakan, "Diam kau, jangan sampai meludahi sepatuku. Jadi berhati-hatilah. Kenapa kalian belum juga menyelesaikannya? Apakah mungkin orang lemah ini yang menekan kalian?" Dan kita diperkenalkan sosok baru. Jadi dia adalah Bai Gui. Dikatakan terlahir dalam bentuk bayang-bayangan, dan dia sangat benci dengan hal kotor. Xiao Tian sangat marah karena tidak terima direndahkan, mengatakan, "Kau bilang aku lemah? Dasar bacot, apakah monster yang telah hidup bertahun-tahun hanya bisa ngebacot saja?" Dan saat ini kita melihat Shen Lu menyeru Bai Gui untuk turun dari atas kepala dia. Bai Gui mengatakan sesuatu dalam dirinya. Nafas itu mungkinkah? Tiba-tiba Xiao Tian bersiap mengeluarkan kekuatannya yang mengatakan, "Kebetulan sekali alasanku kenapa tidak melakukan apapun melawan kalian berdua dan bocah kecil itu adalah karena aku takut akan bakal kehilangan kesadaranku. Maka dari itu, aku tidak akan ragu-ragu mengirim kalian ke neraka secara gratis. Jadi, jangan berterima kasih kepadaku." Tiba-tiba, Xiao Tian bersiap maju untuk menyerang mereka berdua. Kita melihat Shen Lu sangat dibuat terkejut dengan kecepatan Xiao Tian mengakibatkan tanduk Shen Lu terputus, sedangkan Bai Gui sedang mengamati sosok Xiao Tian yang mengatakan, "Jadi, kamu bisa mengontrol energi iblis ya? Sungguh menarik manusia ini. Sebenarnya, apa yang telah kamu lakukan pada tubuhmu itu?" Xiao Tian sambil tertawa mengatakan, "Kenapa monster? Apa kau terkejut? Bagaimana menurutmu? Hebat bukan?" Bai Gui menjawab, "Kau ini sungguh menjengkelkan sekali ya. Kau pikir aku terkejut dengan hal itu? Mulutmu sungguh bau tahu." Xiao Tian berkata, wah, mungkinkah kau seorang legendaris? Sebaiknya berhati-hatilah denganku. Sepertinya aku akan memotong bagian rambut putihmu itu." Kita melihat pertarungan mereka berdua mengakibatkan tempat itu hancur dan mereka saling beradu kekuatan. Tuan berbaju merah melarikan diri untuk menghindar dari kejaran monster yang mengatakan, "Sialan orang itu. Bukannya melindungiku dengan benar malah pergi bertarung dengan orang itu. Tunggu dan lihat saja pembalasanku." Aku harus cepat menghadap kepada jenderal dan memberikannya secepat mungkin.
Apa ini? Tiba-tiba, Tuan berbaju merah merasakan suatu aneh pada tubuhnya. Seolah dirasuki oleh senjata sabit kebencian, membuat kesadaran Tuan berbaju merah menghilang. Senjata itu berbicara untuk membuka portal dimensi. Tuan berbaju merah mengatakan, "Tolong, hentikan." Senjata sabit memerintahkan untuk menuju kerumunan orang yang ada di sana. Dan kita beralih ke suatu tempat di mana kita diperlihatkan mereka berdua sedang bertarung sambil mengejek satu dengan yang lainnya. Xiao Tian berkata, "Kenapa? Apa kau tidak sanggup menahan seranganku? Tidak perlu berpura-pura kepadaku, jadilah dirimu sendiri." Bai Gui bilang, "Kau terlalu banyak bicara. Sepertinya kau sangat kelelahan. Aku akan mengantarmu tempat peristirahatan yang layak agar hidupmu tenang." Xiao Tian menjawab, "Monster ini semakin lama dibiarkan hidup makin berulah. Rasanya mulutmu itu ingin kurobek." Bai Gui bilang, "Diam kau." Dan kita diperlihatkan Shen Lu sedang memegang tanduknya yang patah. Dan kita juga diperlihatkan Tuan berbaju merah sedang menghampiri Shen Lu dari belakang, mengatakan, "Tidak, apa yang terjadi? Bagaimana bisa terjadi ini? Ini kan tandukku." Shen Lu sangat dibuat marah karena tanduknya yang indah kini telah hilang, dipotong oleh Xiao Tian. Ternyata Tuan berbaju merah ingin menikam Shen Lu dari belakang, mengatakan, "Apa ini? Kau membuatku kaget saja. Dari mana orang ini tiba muncul?" Shen Lu pun lari dari kejaran Tuan berbaju merah agar dapat menghindar dari serangan. Akan tetapi, Tuan berbaju merah berhenti mengejar. Tiba-tiba, senjata sabit tersebut seolah mengeluarkan cahaya, membuat tempat itu seperti ada retakan. Semua orang teralihkan pandangan mereka. Mereka melihat cahaya yang begitu terang, mengakibatkan Tuan berbaju merah terbunuh, mengorbankan dirinya agar dapat membuka portal dimensi lain. Semua orang dibuat bingung. Xiao Tian mengatakan, "Gawat, kenapa situasinya seperti ini?" Mereka semua tiba-tiba berhenti bertarung dan melihat portal yang ada di sana. Tini dengan wajah kebingungan mengatakan, "Gawat, aku lupa. Kakak Rubah mengatakan kepadaku untuk mengambil harta itu secepat mungkin. Kalau tidak, hal suatu yang besar akan terjadi." Dan Li Feng sedang bertanya kepada Xiao Tian, "Hei Xiao Tian, apa yang sebenarnya terjadi? Apa kau mendengar sesuatu?" Xiao Tian begitu panik melihat yang ada di hadapannya, bilang, "Tunggu sebentar. Mungkinkah itu?" Tidak. Ini belum berakhir." Tiba-tiba ada retakan yang muncul pada portal tersebut. Muncullah sosok monster di balik portal. Akan tetapi, tidak bertahan lama, portal dimensi itu hancur berkeping-keping, mengakibatkan semua monster keluar dari portal. Li Feng mengatakan sesuatu kepada Xiao Tian. "Hei Xiao Tian, apa kamu tidak mendengarku? Hah?" Xiao Tian menjawab, "Sialan, diamlah. Aku juga tidak tahu. Aku tidak mengerti sebenarnya apa yang terjadi." Dan kita diperlihatkan segerombolan monster sedang mengepung mereka. Dan ada seseorang yang sedang bersembunyi di balik pepohonan yang mengatakan, "Semuanya telah direncanakan.